Woi, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanifah Datul Hikmah, NPM 0521200033. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Dalam merencanakan suatu wilayah dan kota, terlebih dahulu kita harus mempelajari perencanaan wilayah dan kota yang baik. Perencanaan wilayah dan kota atau PWK yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama teknik planologi. PWK adalah program studi yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu lain, baik ilmu keteknikan maupun sosial ekonomi. PWK ini juga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu politik. Seperti pada kuliah aspek sosial dalam perencanaan, kependudukan, pengantar ekonomika perencanaan, ekonomika wilayah dan kota, pembiayaan pembangunan dan ekonomika transportasi, pengembangan komunitas, serta perencanaan dan politik, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraannya didukung oleh 4 kelompok keahlian atau KK, yaitu perencanaan wilayah dan pedesaan, perencanaan dan perancangan kota, sistem infrastruktur wilayah dan kota, dan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kebijakan. Perencanaan wilayah dan kota menuntut seorang planner agar dapat memprediksi kebutuhan kota atau wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis tertentu. Dalam perkembangannya juga, aksi rencana-rencana yang dilakukan oleh planner akan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, atau singkatnya adalah dievaluasi. Salah satu produk utama yang dihasilkan oleh planner adalah produk rencana berupa dokumen rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Dalam menghasilkan RTRW, seorang planner juga mempertimbangkan banyak hal, salah satunya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan suatu area atau jalur yang berada dalam kota dan wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Di sini juga dikatakan hijau karena ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman yang bisa membantu mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar. RTH ini sangat dibutuhkan di setiap pemukiman penduduk karena memiliki berbagai macam fungsi, yaitu fungsi ekologi, menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan rekreasi, fungsi estetik, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi. Pada saat ini, banyak sekali kota-kota besar yang masih kekurangan ruang terbuka hijau atau RTH. Hal ini diakibatkan oleh jumlah penduduk yang bertumbuh makin cepat, pembangunan pemukiman penduduk secara liar, kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan RTH, kekurangan lahan untuk pembangunan, dan biaya yang dipikir terlalu mahal untuk membuat RTH. Jika suatu kota itu memiliki RTH di bawah 70%, hal ini bisa mengakibatkan banyak masalah bagi kota tersebut, mulai dari polusi, pencemaran, suhu di kota tersebut meningkat, dan bencana banjir yang tidak bisa dihindari lagi, karena daerah resapan airnya berkurang. Salah satu kota yang sangat memerlukan RTH yang lebih adalah DKI Jakarta. Di sana terjadi penurunan RTH setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh pembangunan pemukiman penduduk yang liar dan banyaknya penduduk di luar kota datang ke DKI Jakarta. Saat ini juga masyarakat lebih memilih tinggal di kawasan urban ketimbang di kawasan rural, karena menurut mereka lebih menjanjikan ketika hidup di kawasan urban.
Pembangunan suatu tempat atau wilayah itu sudah diatur dalam undang-undang agar tidak adanya alih fungsi lahan. Pemerintah kota itu sendiri juga memprioritaskan pembangunan besar-besaran tetapi tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Ruang terbuka hijau itu sendiri sudah memiliki ketentuan agar setiap kota memiliki 30% RTH dan hal ini telah diatur sejak 2007 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini mengatur proporsi RTH pada setiap kota, yakni paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. RTH juga bukan hanya harus dibangun oleh pemerintah di pusat kota, akan tetapi RTH juga harus dimiliki oleh perorangan dan institusi tertentu. Lahan pemukiman yang semakin lama menjadi sempit itu bisa mengakibatkan pengoptimalan pembangunan RTH terganggu. Beberapa RTH juga tidak dipelihara dengan baik sehingga terkadang banyak sampah yang berserakan, tanaman yang tumbuh di sana tidak dirawat, dan juga rusaknya beberapa fasilitas yang ada di kawasan tersebut. Hal ini membuat masyarakat sekitar menjadi kurang tertarik dalam membuat RTH, karena terkadang mereka menilai tidak berguna lahan tersebut ketika dibiarkan terbengkalai. Padahal RTH juga bisa membuat suatu kondisi kota kita membaik dari segi polusi udara dan berbagai bencana seperti banjir dan longsor. RTH yang harus dimiliki setiap kota itu harus mencakup 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dari sekitar 172 kota baru 13 kota saja yang memiliki RTH yang baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Agar kebutuhan ruang terbuka hijau itu sendiri bisa tercapai, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar pengoptimalan RTH privat dan publik tercapai. Pertama, pengoptimalan RTH publik. Kita perlu membangun kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk garis sepanjang sungai dan jalur kereta api. Membuat hutan kota, jalur hijau kota, taman lingkungan, kabut hijau, green-belt, menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun, membangun lahan hijau baru atau HUB, perluasan RTH melalui pembelian lahan, meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH existing, menyusun kebijakan hijau, dan pemeliharaan RTH yang sudah ada. Kedua, pengoptimalan RTH privat. Untuk kawasan RTH yang sempit bisa membuat vertical garden, menanam tanaman menggunakan metode tubuh lampot, aeroponik, dan hidroponik. Sedangkan untuk RTH privat yang luas bisa membuat perkebunan buah, sayur, bunga, dan juga bisa menanam tanaman yang bisa membuat timbul. Pemerintah juga bisa membuat kebijakan untuk rumah dan industri agar menanam tanaman minimal 1 tanaman di setiap kawasan RTH privat. Jadi, pemerintah dan masyarakat itu sendiri harus bisa bekerja sama dalam pengoptimalan RTH agar bisa mencapai 30% di setiap kota.